Adegan berlanjut setelah selesainya akad pertikahan dan selesainya juga parasmanan. Naku diseret Ba'adi dan Kala untuk masuk ke dalam kamar. Dia berbicara pada Naku dengan menakutinya dan segera bersiap-siap. Ba'adi menangis dengan cemas. Kala berkata kepada Naku, jika Datta bisa mencintai avatar hitammu, bayangkan betapa buruknya dia akan mencintaimu sekarang. Naku melihat ke atas khawatir. Kala melihat ke pintu dan beritahu bahwa ayang Dattamu telah masuk. Waktunya untuk menunjukkan wajah Anda yang terbaik dan Anda pasti terlihat sangat cantik dan glowing. Naku tegang. Kala berjalan pergi. Naku berjalan kembali ke tempat tidur. Kala pergi ke Datta, meletakkan tangannya di bahunya dan berkata, saya tidak menginginkan kebenaran hitam atau kebohongan putih menumpahkan mata jahatnya pada kehidupan pernikahan Anda. Datta tersenyum. Kala berjalan pergi. Aji Sahib mengingat kata-kata pandit, kemudian mengingat adegan wajah Naku yang sebenarnya menjadi khawatir. Di sisi lain, Kala di kamarnya berpikir untuk dirinya sendiri, hari ini adalah taktik terakhirku. Kembali ke Aji Sahib di kamarnya berdiri khawatir. Kala datang ke sana dan bertanya kepada Aji Sahib, apakah dia khawatir dengan fakta yang sama yang dikhawatirkannya. Aji Sahib mengangguk dan mengatakan bahwa sulit menyembunyikan kebenaran dari Datta. Kala memiliki sedikit senyum di wajahnya. Kala melanjutkan emosionalnya, khawatir dan berpikir ketika Datta mengetahui tentang kebenaran, dia mungkin marah kepada kita. Aji Sahib semakin khawatir dan tegang. Kala mengeluarkan senyum jahatnya. Di ruang Wisma Suhagraat, kalau di kita mah ranjang ajojing alias kasur pengantin, Naku yang cantik tanpa mehong alias hitam dan dengan jilbab menutupi wajahnya duduk di tempat tidur berdoa kepada Tuhan. Kalau agama saya mah Allahumma janibi syaiton dan lain-lain. Datta memasuki ruangan menutup pintu rapat-rapat agar tidak ada yang nyelonong boy. Naku tegang mengintip melalui jilbab. Datta berjalan ke tempat tidur, berdiri di dekatnya dan berkata dengan basa-basi, Nyimas, cukup sulit bagi saya menunggu saat ini. Saya ingin melihat Anda sebagai istri saya. Hari ini kita menikah dengan semua kebiasaan dan tradisi. Mau berapa episode malam ini? Dia kemudian berjalan kembali duduk di tempat tidur. Naku di latar depan dan Datta di belakang alias patonggong-tonggong. Datta melanjutkan bicara basa-basinya sementara Naku khawatir terus mendengarkan Datta. Saya lupa bahwa saya membutuhkan cinta, kemudian saya bertemu dengannya. Anda telah membangunkan manusia di dalam diri saya. Anda membuat saya jatuh cinta. Pada hari saya mengembalikan Anda, hati saya menjadi sedikit gelisah. Naku menjadi sedikit gelisah. Naku merasa sangat buruk. Aku terus mendengarkan semua dengan tajam berisi dakap. Datta sedikit sedih, sedikit malu dan berkata, saya pikir Anda sama seperti semua gadis yang lain yang mengkhianati saya. Jadi itulah saya ingin membalasnya dengan menikahi Anda. Anda tidak mengucapkan kata sepatah kata apapun. Anda menanggung semua ventilasi saya. Naku duduk dengan sedih. Saya juga menyadari bahwa hari di mana Anda diculik oleh anak, saya merasa seolah-olah seseorang mengambil setengah dari hati saya. Naku mengingat adegan di mana Datta tidak mengenalinya dan bertanya kepada tentang Naku, merasa sedih. Datta melanjutkan bahwa kamu adalah hidupku, aku jatuh cinta kepadamu Naku. Dia kemudian mendesah bangkit, berjalan sedikit dari tempat tidur dan berkata, saya bermimpi untuk memilikimu. Malam ini Anda sebagai istri saya dan mari kita gaskan. Naku melihat ke arah Datta sedih, kemudian dia mulai berjalan menuju Datta. Datta berbalik melihat Naku. Saya berharap semua orang mendapatkan seorang seperti Anda sehingga mereka dapat menyadari bahwa kecantikan batin lebih unggul daripada liang luarnya. Willy, kan Anda mengatakan kepada saya tentang kebenaran, tapi hari ini saya ingin menceritakan sisi saya dari cerita ini. Saya ingin memberitahu Anda bahwa bagian pertama dulu. Naku bertanya, tolong janji saya bahwa Anda tidak akan mengambil keputusan apapun tanpa mendengarkan keseluruhan cerita saya. Datta tersenyum, berlutut mengulurkan tangannya dan berkata, Naku pun mengulurkan tangannya dan meletakkannya di tangan Datta. Datta terkejut, tangannya yang tidak seperti yang dia harapkan. Dia melihat ke bawah ke kaki dan menemukan kaki yang glowing. Melepaskan tangan seolah-olah dia bahkan tidak ingin menyentuh satu sama lain selain Naku. Dan dia berdiri bingung. Naku berkata, inilah kebenaran hidup saya. Jreng-jreng, wajah cantik Naku dan Datta bingung seperti neraka dan ekspresinya seperti melihat kuntilanak. Apa yang terjadi?
Apa yang terjadi di sini? Ia terus menatap Naku dengan alis yang berkedut dengan menunjukkan dia tidak dapat memahami kejadian itu. Ia kemudian berjalan ke Naku memegangi tangannya. Naku tegang, siapa yang menjebakmu? Siapa kamu? Naku menjawab, saya Nakusa. Saya adalah Nakusa. Data menutupnya dan berteriak, hentikan omong kosong ini. Naku dengan mata berkaca-kaca menjawab, saya adalah Nakusa Anda. Ini adalah wajah asli saya. Data memiliki kilatan Nakunya yang gelap gulita. Apakah ini semacam lelucon? Baji Kala mungkin telah melakukan jebakan ini. Dan melanjutkan, saya tidak suka lelucon seperti ini. Naku menjawab, ini benar-benar real, bukanlah lelucon. Ini adalah kebenaran, takdir mengejek saya. Kecantikan saya adalah kutukan saya. Mengapa saya menyembunyikan warna dan kecantikan saya dari dunia? Data mengalihkan pandangannya dari Naku. Naku mencoba untuk memohon Data dengan memegang tangannya. Data berkata dengan geram bahwa dia tersesat dan mendorong Naku pergi. Naku melihat ke arah Data dengan mata berkaca-kaca, berjalan kembali ke arahnya dan berkata, I am Nakusa, alias saya adalah Nakusa Anda. Data sedikit gelisah. Naku mencoba menahannya, tapi Data mendorong tangan Naku. Dia kemudian meraih tangannya dan membawanya ke bingkai foto hitam Naku yang tergantung di lemari dan berkata, ini Nakusa saya. Lihatlah kepolosan di matanya, warnanya yang hitam genek. Naku memohon. Itulah alasan saya tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Data menjadi bingung, tersesat melihat kebalik kegelapannya foto Naku. Naku berjalan meneriakkan Ayy Sahib. Naku terus melihat foto itu dengan mata berkaca-kaca. Orang-orang Pagarniwas mulai kegirangan mendengarkan teriakan Data. Ayy Sahib Ba'adi pergi ke panggung untuk melihat apa yang terjadi dengan Data. Kala tersenyum dan berjalan cepat menuju aula. Data marah-marah bertanya kepada Ayy Sahib, apa yang terjadi di sini? Siapa gadis ini? Yang saya nikahi adalah Nakusa, lalu siapa gadis yang masuk ke kamar saya? Ayy Sahib berdiri melihat ke bawah. Ba'adi memasukkan palu di mulutnya dan menangis. Naku berlari tiba di aula. Data menarik dan berteriak kepada Ayy Sahib, siapa gadis ini? Siapa dia? Kenapa dia di kamar saya? Saya pikir hari ini akan menjadi hal terindah dalam... Lalu siapa yang telah merampok kebahagiaanku? Kala menyerengei. Teriak Ba'adi makan dari palunya. Lela berusaha keras untuk tidak tersenyum. Kisor berdiri khawatir. Ungkapan terbaik dari Pagarniwas adalah siapa lagi? Sudarsono. Dia menyembunyikan mulutnya dengan tangannya dan terus tersenyum. Data teriak dan teriakannya sangat keras banget mengatakan, saya ingin Nakusa saya kembali. Data lalu menatap Baji dan berkata, tidak bisakah kamu mendengarku? Data melihat semua orang bingung. Dia kemudian berjalan ke Ba'adi dan memohon, Bibi, Anda tahu anak perempuan Anda dengan sangat baik. Tolong katakan bahwa ini bohong. Tolong katakan bahwa dia bukan anak Anda. Ba'adi berdiri dengan palu dan air matanya. Data tidak tahan menghadapi Pagarniwas berteriak dari atas, menahan kepalanya dengan frustasi. Ayy Sahib menangis dan menenangkan Data. Data jatuh berlutut di depan Ayy Sahib dan menangis. Bagaimana saya bisa tenang? Ayy Sahib menumpahkan lebih banyak air mata, bahkan kalaupun merasa tidak enak-enakan api-api. Data bangkit dan memohon kepada ibunya lagi untuk mengatakan bahwa dia memang dia Naku. Kala akhirnya merasakan saat dia berbicara, berpegangan pada Naku dan berkata, Data ini Nakusa, orang yang sangat mencintaimu. Ba'adi pun mengangguk. Data berteriak, jika ini Nakusa saya, siapa gadis itu di dalam hidup saya sampai saat ini? Saya, Nakusa saya sama sekali tidak cantik, tapi bagi saya dia adalah gadis yang tercantik. Ayy Sahib menangis dan berkata bahwa ini adalah Nakusa Anda, tolong lihat dia dengan seksama. Data memegang tangan Ayy Sahib dan berkata, Anda melihat dia dengan hati-hati, dia bukan Nakusa saya. Saya tidak tahan lagi, tolong katakan bahwa dia bukan Nakusa saya. Ayy Sahib berdiri menangis. Data melihat kembali ke ibunya dan tak berdaya mengerti bahwa apapun yang mereka katakan itu benar. Katakan mengapa Anda melakukan ini? Bagaimana Anda bisa melakukan ini? Bagaimana Anda bisa mengkhianati saya?